Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan di part ke-6 ya. Mencari nama Abdullah atau Ubaidillah di manuskrip Wali Songo. Kita akan memulai dengan satu lagi nama Abdullah. Kita akan mulai, kita tulis silsilahnya dari, mohon maaf saya agak begini ya. Jadi kita akan mulai dari Ali Zainal Abidin. Kita tulis bismillah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq ini punya anak. Kita akan gabungkan dengan yang ke Wali Songo ya. Yang ke Wali Songo tetap saya tuliskan dengan titik. Kita sebut dengan titik. Ini menikah dengan namanya istrinya. Kita ambil dari istri yang melahirkan aja nanti. Menikah dengan Laili. Siapa Laili ini? Laili ini anak daripada Utbah. Ini jalur Wali Songo ya. Utbah adalah anak daripada Umar. Umar anak daripada Hamzah. Hamzah anak daripada Karim. Oke. Jadi ini leluhur ke, ini jalur Wali Songo. Nah, di antara anaknya lagi adalah Imron. Terus ke sini anaknya adalah Ali. Nah, jadi ini adalah Ali An-Naqib. Nah, Ali An-Naqib ini punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Imron punya anak namanya Muksir. Nah, ini punya anak namanya Titik. Oke. Titik menikah dengan namanya Thahirah. Atau tulisannya begini ya. Mohon maaf. Thahirah ini adalah siapa? Beliau adalah anak daripada imam mazhab, yaitu Al-Imam Syafi'i. Nah, jadi yang menurunkan Wali Songo nanti dari Imam Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i adalah anak daripada Idris, seperti biasa yang telah kita ketahui. Terus Thahirah dengan Y ini, dengan titik ini punya
anak namanya perempuannya dulu ya, kita tulis karena namanya Fatimah. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Hashim. Hashim ini punya saudara namanya Hisham. Nanti ini tidak muat ini, nanti silsilah katanya lain ya, apa namanya, tidak muat mau tulis biar tidak jelek ya. Hisham punya anak namanya nanti Imron. Nah, Imron punya anak namanya Khalif. Nanti ingat ini ya, Khalif. Oke. Nah, ini punya anak saudaranya Fatimah ini, beliau yang ke Wali Songo nanti. Kita sebut TTT ya. Kita sebut dengan TTT. Menikah dengan Zainab. Siapa Zainab? Zainab adalah putri daripada Muksir. Nah, ini berarti menikah dengan saudara sepupu dua pupu. Pernikahan dengan Zainab ini punya anak namanya ya TTT. Nah, menikah dengan Adaria. Siapa Adaria? Adalah anak daripada Isa Ar-Rumi. Berarti saudara, sepupu, dua pupu, tiga pupu. Menikah dengan tiga pupu. Nah, kita akan bahas. Ini kan ke Wali Songo ini nanti. Sebentar, yang ke Wali Songo aja dulu ya. Biar kita ke leluhur juga. Punya anak titik. Menikah dengan namanya Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah adalah anak daripada Khalif. Berarti berapa ini? Ini kan paman ya. Oh ya, dari keluarga yang ini ya. Jadi ini, yang satunya menikah dengan ini, Fatimah. Oke. Kalau selanjutnya biar nanti juga kita setengah tabarruk ya. Titik menikah dengan Siti Hindun. Siti Hindun ini adalah binti Ali. Nanti silsilahnya ini nanti aja. Terus ini punya anak titik lagi menikah dengan Zubaidah. Nanti aja nanti. Karena yang akan kita bahas adalah Abdullah. Siapakah? Isa Ar-Rumi punya anak banyak. Karena kita akan membahas dari satu istri saja. Dari satu istri. Istrinya saya sebut titik saja ya. Biar sama-sama titik. Istrinya banyak. Nah, dari satu istri ini artinya saudaranya, saudara Syakik, beliau punya anak 10 ya. 10 ya, kita sebut 10. Termasuk Adariyah nanti yang menurunkan Wali Songo. Di antaranya lagi adalah Hasan. Terus nah ini kita akan luruskan saja. Muhammad atau bergelar Abu Ja'far. Saudaranya lagi adalah yang terkenal itu ya, Ahmad Al-Muhajir. Terus punya anak lagi namanya saudaranya banyak ini, Musa, ada juga Hussein, dan yang lagi kita cari pada
hari ini di part 6 ini adalah Abdullah. Nah, ini Abdullah. Yang kita temukan adalah Abdullah sebagai anak daripada Isa Ar-Rumi. Di antara saudara-saudaranya lagi, anaknya lagi, ada Zaid, ada juga Yahya, ada juga Ibrahim. Ini saya lupa tadi mencatatnya, apakah ini dari saudara Syakik, tapi yang jelas ini dari istri yang pertama ya. Jadi karena istrinya juga banyak juga kalau ditulis. Ya untungnya manuskrip misalkan di manuskrip Wali Songo itu karena tidak bedakan antara jalur laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan dicatat termasuk istri-istrinya, termasuk anak-anak perempuannya, termasuk cucu-cucu dari perempuannya dicatat semua. Jadi agak lengkap, dan istri-istrinya kalau punya istri dua dicatat dua. Nah, oke. Nah, kita akan bahas ini. Muhammad Abu Ja'far punya anak namanya Ja'far. Dan punya anak namanya Isa. Isa lagi. Isa bin Muhammad bin Isa. Nah, saya kadang juga curiga, jangan-jangan kan yang perdebatan itu Kiai Imaduddin itu mengatakan bahwa Abdullah tidak punya anak, siapa namanya, Ahmad Muhajir tidak punya anak Abdullah. Oke ya. Nah, ternyata saya menemukan Abdullah itu anak daripada Isa. Ada nama ini yang kita cari ya. Tapi kita tidak akan bahas Ahmad Muhajir dulu. Kita akan mencari Abdullah kan. Nah, kemudian dan mencari nama Alwi. Di mana ada nama Abdullah, di mana ada nama Alwi, kita cari di situ. Nah, Isa ini punya anak namanya, ini sudah cocok ya pokoknya. Oke. Isa punya anak namanya Alwi. Nah, siapakah beliau Alwi ini? Wallahu alam. Apakah beliau yang dimaksud dengan Alwi yang menurunkan daripada para habaib itu, gitu ya. Wallahu a'lam. Dan bisa saja ini adalah kemungkinan, bisa aja Alwi ini diasuh oleh kakeknya. Kan Abdullah ini saudara dengan kakeknya, dengan Muhammad. Ini bisa saja Alwi ikut Abdullah di Yaman. Nah, di Yaman itu banyak yang bernama Abdullah ya, yang telah kita bahas dari part 1, part 2, part 3, part 5, dan sekarang kita bahas Abdullah yang jalur ini ya. Nah, jadi kalau memang nanti benar ini adalah Alwi yang dimaksud, maka Kiai Imaduddin bisa menjadi pahlawan sebetulnya menemukan silsilah yang menempatkan pada tempatnya. Tapi kan kita tidak tahu, kita butuh konfirmasi juga. Jadi mungkin kalau video ini nyampe kepada Robito Alawiyah atau golongan daripada habaib ya, silakan dikomentari, tetapi komentarnya mohon yang yang tidak menyudutkan saya, karena kan saya hanya mencari nama Abdullah begitu ya, dan mencari nama Alwi. Dan karena Muhsin, Gus Muhsin atau Ye Muhsin di channel YouTube-nya membahas tentang salah satu silsilah habaib yang dimana di manuskrip itu Habib itu adalah Habib yang sudah kita kenal bersama karena kemasyhurannya. Beliau dicatatkan silsilahnya adalah yang membuat saya curiga ke ini begitu ya. Karena di silsilah beliau yang diunggah oleh Muhsin itu adalah Alwi bin Isa bin Ahmad bin Isa. Nah, saya curiga jangan-jangan Alwi ini. Kenapa? Karena hampir mirip. Alwi bin Isa bin Muhammad. Nah, sedangkan yang di manuskrip itu bin Ahmad. Jangan-jangan bin Ahmad bin Isa. Bin Ahmad bin Isa. Jangan-jangan bisa saja ini. Jadi salah satu Habib itu
dicatat silsilahnya Alwi bin Isa bin Ahmad, dan saya kemungkinan Muhammad ini. Kenapa? Kalau kan ada juga yang namanya anaknya Isa adalah Ahmad, tetapi kan beliau tidak punya nama, tidak mempunyai anak yang namanya Isa, sehingga Alwi bin Isa bin Muhammad ini mungkin saja beliau yang dimaksud dengan Ahmad. Bisa Sabukul Kolam, bisa kan? Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, siapa lagi kalau bukan ini? Jadi saya khawatir yang dimaksud Alwi itu adalah ini. Jadi ini adalah hubungan dengan Wali Songo. Nah, jadi Wali Songo ini apa namanya? Yang ini kan ke Wali Songo ya. Saya sebutkan TTT karena selain juga nanti istrinya juga banyak ini. Dan biar karena belum bisa kami sampaikan ya. Belum bisa kami sampaikan, mohon maaf. Saya selalu sebutkan TTT karena masih kami kaji gitu ya. Bukan kami kaji karena manuskripnya ada, tetapi ini kan kita ini Wali Songo tidak anti masukan ya. Contoh misalkan kemarin dari yang Sunan Giri yang agak juga ramai juga, karena keluarga di Malaka mengatakan beliau menyebutnya dengan Ibrahim ya. Jadi itu tersambung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya karena kita juga ya membuka diri kalau ada masukan begitu ya. Akhirnya kita juga coba-coba cari manuskrip. Kemudian pertama kita menemukan Syekh Jumadil Kubro itu punya anak Maulana Ishak ya, Syekh Ishak. Tetapi juga punya anak perempuan yang menikah dengan Ishak bin apa namanya Ishak bin Junaid gitu ya. Sehingga coba kami komparasikan dan mencoba, akhirnya kami mencari manuskrip ya gitu ya. Ya akhirnya kemudian seperti yang telah kemarin disebutkan oleh Ketua Naat itu, tetapi kami juga belum yakin benar gitu, sehingga kami mencoba mengkonfirmasi dengan tes DNA. Ternyata setelah tes DNA ya sudah kita ketahui bersama, kemarin ada satu sampel yang telah dibuka dan beberapa sekarang masih melakukan tes DNA ya. Jadi tidak cukup satu karena harus banyak untuk memastikan apa namanya konfirmasi itu. Jazakumullah ahsanal jazak. Saya kira itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.